Perkenalkan, nama saya Zikrina, NIM D1101171004. Di sini saya mengerjakan soal kimia, yaitu bab 3, 3.85, halaman 118, kemudian bab 4, nomor 4.34 yang bagian B, halaman 162. Kemudian masuk ke soal, yaitu 3.85. 3.85 yaitu tentang propana C3H8 adalah komponen gas alam yang digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga. Yang pertama yang dilakukan yaitu diminta untuk setarakan persama reaksi pembakaran propana dengan udara berikut, yaitu C3H8 ditambah O2 kemudian menjadi CO2 plus H2O. Ini yang diminta untuk setarakan pada nomor 3.85 yang bagian A. Kemudian cara menetralkan yaitu C3H8 ditambah 5O2 kemudian menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Ini didapatkan hasil dari penyetaraan. Untuk lebih tahu bagaimana kelanjutannya, untuk mendapatkan penyetaraannya lihat pada bagian nomor B, yaitu C3H8 ditambah 5O2 yang ini sudah disetarakan kemudian menjadi 3CO2 ditambah 4H2O, dimana N dan 3N ini didapatkan 3N. Kenapa dia menjadi 3? Karena penambahan 2 3 kan jadinya 5. Oleh sebab itu mengapa dia menjadi 5O2. Begitupun dengan yang bagian dari reaktan maupun produknya. Kemudian untuk mencari MR, itu MrCO2 sama dengan 12 ditambah 2 dikalikan 16. 2 dikalikan 16 kan itu 32 ditambahkan 12 sama dengan 44. Sudah dapat hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu NCO2 sama dengan 3 dikalikan 3,65 sama dengan 10,95. Udah dapat hasil ini. Kemudian lanjut lagi, MCO2 sama dengan NCO2 sama dengan MrCO2. Ini nanti untuk hasil akhirnya kita kalikan antara yang N sama MR-nya, berarti 19 yaitu 10,95 dikalikan nanti sama 44. 10,95 dikalikan 44. Oke, untuk langkah akhirnya tadi kan sudah diketahui bahwa tinggal dikali saja antara N sama MR-nya untuk mengetahui nilai mol propananya. Ini kita sudah tahu kan tadi itu hasilnya dari nilai yang sudah ada, kayak misalnya 12, 16 itu tuh dihasilkan dapat dari AR-nya gitu. Kemudian masukkan 10,95 dikalikan 44 sama dengan 481,8 gram. Ini hasil akhirnya. Jadi kita tahu bahwa mol propana yaitu 481,8 gram. Kemudian untuk soal nomor 2 ini saya mengambil soal nomor 4.34 yang bagian B. Soalnya yaitu kita minta menyeimbangkan antara seimbangkan persamaan dari reaksi berikut, kemudian tuliskan ionik dan persamaan ionik bersihnya, yaitu H2CO3 ini aqua ditambah NaOH aqua. Aqua itu yaitu larutan dalam air. Kemudian ini masuk ke soalnya.
Jadi kita harus seimbangkan dulu atau penyetaraan dulu antara persamaan yang ada di atas. Jadi seimbangkan persamaan berikut dan tuliskan ionik dan persamaan ionik bersihnya. Jadi emang harus ditentukan jika sesuai. Jadi harus disesuaikan lagi ya. Dan langsung masuk ke jawabannya, yaitu berarti kita masuk ke jawaban dari soal 4.34. Persamaan reaksi itu merupakan suatu maksud agar persamaan reaksi memenuhi hukum kekekalan zat, yaitu jumlah atom sejenis kiri dan kanan itu harus sama. Itu artinya penyetaraan atau persamaan gitu. Penyetaraan reaksi kimia gitu. Kemudian masuk ke jawabannya. Berarti H2CO3 aqua kan ditambahkan NaOH ya aqua. H2CO3 itu masuk ke dalam asam lemah dan NaOH itu masuk ke dalam basis kuat. Dia sama-sama aqua, yaitu larutan dalam air. Kemudian sudah kita tentukan mana asam lemah, mana asam kuat, kita tentukan keduanya dari senyawa berikut. Kemudian kita masuk untuk menentukan ioniknya. Ioniknya yaitu masukkan tadi tuh soalnya H2CO3 aqua ditambah 2Na aqua tambah 2OH aqua. Ini hasil dari setarakan, jadi kayak dikeluarkan semua gitu, kayak NaH dengan OH nya kan dikeluarkan, jadi tidak gabung seperti NaOH. Makanya menjadi 2Na aqua ditambah 2OH aqua gitu. CO3 nya tetap. Udah dapat hasil ini, kemudian akan menjadi dari senyawa yaitu 2Na aqua ditambah CO3 aqua tambah H2O liquid. Nah, jadi kalau liquid itu artinya cair. Dia menjadi cair H2-nya. H2O-nya karena tadi tidak berikatan dengan H2CO3, dia menjadi H2O makanya liquid. Kemudian ion bersihnya yaitu masukkan H2 ini H2CO3 aqua tambahkan 2OH aqua, kemudian menjadi 2H2O. Ini menjadi liquid. Kemudian CO3 2-nya itu masuk dalam aqua. Jadi untuk hasil ion bersihnya kita ketahui bahwa 2H2O liquid ditambah CO3 itu CO3 2 aqua. Jadi yang perlu dilakukan untuk mengetahui ionik dan ion bersihnya itu kita setarakan dulu persamaannya atau diseimbangkan dulu persamaannya, kemudian baru bisa melakukan langkah ionik dan terakhir yaitu dapatlah hasil ionik bersihnya. Kemudian jadi dapat kita simpulkan bahwa dari soal-soal berikut, mol itu adalah satuan pengukur dalam sistem satuan internasional atau SI untuk jumlah zat. MR itu massa molekul relatif, terus AR itu massa
atom relatif. Inilah soal yang saya ambil, yaitu tentang penyetaraan reaksi kimia dan ionik bersih. Terima kasih.